Yaman memberikan kejutan militer baru dengan target adalah pelabuhan Haifa di Israel. Ansarallah mengklaim ada hasil konkret dari operasi mereka tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Mei, hal itu diutarakan oleh Mohamed Al-Farah, anggota senior Biro Politik Ansarallah pada Kamis 22 Mei 2025. Pihaknya mengonfirmasi bahwa kejutan militer terbaru Yaman telah menargetkan pelabuhan Haifa, diklaim sebagai pusat ekonomi strategis di wilayah Palestina yang diduduki. Lebih lanjut, Al-Farah memperingatkan bahwa lebih banyak kejutan akan datang. Angkatan bersenjata Yaman diklaimnya sekarang sedang berupaya untuk menghentikan Bandara Haifa dan Ben Gurion, sama seperti yang mereka lakukan dengan pelabuhan Eilat yang sebagian besar masih tidak beroperasi. Al-Farah menekankan bahwa ada hasil konkret dari operasi mereka dalam hal kelelahan militer dan ketakutan yang meluas di kalangan pemuka. Serangan Yaman diklaim telah memberikan pukulan telak bagi Israel, sekaligus mengklaim bahwa pasukan Amerika Serikat juga menderita kerugian besar. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Mei, hal itu merupakan klaim dari Mohamed Al-Farah, anggota senior Biro Politik Ansarallah pada Kamis 22 Mei 2025 kemarin. Klaim tentang pukulan telak itu mengacu pada pelabuhan Eilat. Al-Farah mencatat bahwa serangan Yaman telah menyebabkan PHK yang meluas, sekaligus melonjaknya biaya transportasi dan asuransi di Laut Merah. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pasukan Amerika Serikat menderita kerugian besar dalam agresi mereka terhadap Yaman, termasuk jatuhnya 7 pesawat tanpa awak dan 2 pesawat tempur, mengklaim tanpa mencapai satu pun tujuan mereka. Kemudian mengenai Laut Merah, Al-Farah menegaskan kembali bahwa perairan tersebut tetap terbuka untuk semua kapal, kecuali yang berafiliasi dengan Israel atau terlibat dalam agresi terhadap Yaman. Rudal balistik Yaman gempur Tel Aviv dan dronenya gigit tanah Haifa dan Jaffa Israel. Dalam video yang beredar di media sosial, imbas serangan membuat warga sipil Israel seketika tiarap ketakutan. Mengutip Palestine Chronicle pada 23 Mei, serangan itu telah dilakukan oleh Ansarallah pada Kamis 22 Mei 2025. Yahya Sari, juru bicara militer Ansarallah, memberikan konfirmasi, mengumumkan bahwa sebuah rudal balistik telah diluncurkan menuju Bandara Ben Gurion di Tel Aviv pada serangan pertama. Kemudian juga mengonfirmasi telah melaksanakan operasi ganda di mana melibatkan 2 pesawat tanpa awak yang menargetkan lokasi udara di Tel Aviv dan Haifa. Imbas peluncuran rudal dari Yaman tersebut, Komando Front Dalam Negeri Israel melaporkan bahwa sirine serangan udara diaktifkan di Tel Aviv, Yerusalem, dan wilayah Laut Mati. Sementara itu, militer Israel mengklaim telah berhasil mencegat rudal tersebut, namun layanan darurat melaporkan bahwa seorang warga Israel terluka saat mencoba mencapai tempat perlindungan. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Jenderal Ali Mohammad Naini, beri peringatan keras, mengklaim bahwa Iran akan beri respons sangat menghancurkan imbas agresi Israel Amerika Serikat di jalur Gaza. Mengutip Tasnim pada 23 Mei, hal itu diutarakan oleh Naini dalam konferensi di Kasvin pada Kamis 22 Mei 2025. Lebih tepatnya, Naini memperingatkan apa yang disebutnya rezim Zionis yang delusi, di mana bahwa jika mereka mengambil langkah bodoh dan melakukan tindakan agresi terhadap Iran, maka mereka akan menerima respons yang tegas dan menghancurkan di wilayah geografis kecil dan rentan yang telah mereka duduki. Lebih lanjut, ia juga menyoroti kekuatan Iran yang terus berkembang dan kemajuan militer yang mengesankan. Jubir IRGC itu mengatakan bahwa rezim Zionis secara keseluruhan berada dalam pandangan dan sedang dipantau oleh para pejuang Republik Islam. Dia juga mencatat bahwa rezim Israel telah mengandalkan Amerika Serikat dan pemerintah Barat yang melemah. Seraya menambahkan stabilitas tidak akan pulih di kawasan dan dunia selama Israel tidak disingkirkan. Janji Iran bela Palestina memperingatkan Israel bahwa ancaman apapun akan mengundang respons proporsional alias tanggapan yang tegas dan pasti.
Mengutip Tasnim pada 23 Mei, hal itu diutarakan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Hossein Bagheri, selama kunjungan ke pangkalan militer di Provinsi Tenggara Sistan dan Balochistan. Ia menyoroti upaya Iran untuk memastikan keamanan berkelanjutan di seluruh kawasan, sekaligus memperingatkan bahwa ancaman apapun di negaranya akan mengundang respons proporsional dari Iran. Lebih lanjut, Bagheri juga memuji Angkatan Darat Iran atas keberhasilan mereka mengembangkan berbagai kendaraan udara mikro, serta memperingatkan musuh bahwa ancaman apapun akan ditanggapi pada tingkat proporsional. Juga memuji Angkatan Bersenjata Iran karena mencapai pengetahuan teknis untuk memproduksi sistem canggih yang menentukan keberhasilan. Semua upaya diharuskan fokus untuk memastikan pencegahan, pertahanan yang efektif, keamanan berkelanjutan, stabilitas, dan ketenangan di kawasan. Terpisah, pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei memperingatkan Amerika Serikat dan agen-agennya bahwa setiap tindakan militer yang salah akan memicu tanggapan tegas dan pasti dari Iran. Perlawanan Palestina membunuh unit mekanik IDF yang dipancing ke jebakan bom. Sekaligus, tim penyelamat juga menjadi target tembakan peluru anti-tank. Mengutip KBRI pada 23 Mei, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam pada Kamis 22 Mei 2025. Diumumkan bahwa para pejuangnya telah memancing pasukan insinyur mekanik Israel ke dalam penyergapan yang direncanakan dengan matang. Lokasinya di dalam sebuah bangunan yang dipasangi jebakan di sebelah timur Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Al-Saraya menjelaskan dalam sebuah pernyataan bahwa bangunan itu dipasangi alat peledak berkekuatan tinggi, kemudian setelah IDF terpancing, diledakkan dengan kekuatan yang terarah. Perlawanan menambahkan bahwa ketika pasukan penyelamat dan bantuan Israel tiba di lokasi tersebut, mereka justru juga menjadi sasaran peluru anti-tank. Sebagai informasi tambahan, pernyataan itu mengonfirmasi bahwa helikopter telah mendarat di daerah tersebut untuk mengevakuasi korban tewas dan terluka, tetapi sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel mengenai insiden tersebut. Kutukan dekade ke-8 menghantui Israel disebut telah ditakdirkan mengalami perang saudara seusai melancarkan kekejaman terburuk di jalur Gaza. Mengutip The New Arab pada 23 Mei, kabar ini ditulis oleh jurnalis Emad Musa pada 22 Mei 2025. Dijelaskan olehnya bahwa saat tentara Israel melancarkan kekejaman terburuk abad ini di Gaza, Israel tengah berperang melawan dirinya sendiri. Mantan Perdana Menteri Ehud Barak adalah pejabat terbaru yang menuduh Benyamin Netanyahu menyatakan perang terhadap Israel. Kemudian mantan Perdana Menteri lainnya Ehud Olmert menyampaikan peringatan keras yang menyatakan bahwa negara itu berada di ambang perang saudara. Bahkan peringatan serupa juga disampaikan oleh Presiden Israel Isaac Herzog, mantan Wakil Perdana Menteri Moshe Yaalon, dan mantan Presiden Mahkamah Agung Aharon Barak. Sementara itu, Yair Golan, mantan komandan tentara Israel dan anggota Knesset, melangkah lebih jauh. Dirinya mengatakan bahwa Israel membunuh bayi di Gaza sebagai hobi. Dengan begitu, Musa menyatakan bahwa perpecahan internal itu nyata dan permusuhan Yahudi terhadap Yahudi semakin nyata. Namun muncul pertanyaan, apakah ini menandakan bahwa benar Israel sedang menuju perang saudara? Masyarakat Israel yang beragam secara etnis memiliki perbedaan nilai dan tujuan yang memicu potensi konflik internal. Semakin kuat keterikatan emosional pada tujuan, semakin besar resiko konflik. Ini menimbulkan kemungkinan perang saudara meski ada dua skenario lain. Pertama, pemerintah Netanyahu dapat meningkatkan serangan ke Iran untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan domestik. Namun langkah ini tidak menjamin hasil, apalagi dengan keinginan Trump berdamai dengan Teheran. Eksternalisasi konflik hanya meredakan sementara dan masalah utama tetap akan muncul kembali. Skenario lain adalah pemilu untuk memulihkan stabilitas, namun dominasi Netanyahu dan restrukturisasi kekuasaan membuat keberhasilannya tidak pasti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.